Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sulasri dengan NIM 1919073. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik penelitian bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Diah Arum Kartikasari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan tema pengaruh teknik self-management terhadap perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, dan juga metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada periode itu seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu dia memerlukan bimbingan terutama dari orang tua. Anak yang menginjak masa remaja sudah sewajarnya menuntut banyak perhatian para orang tua. Mereka tentu saja sudah sadar diri dan oleh karenanya mudah mengundang perhatian kepada diri mereka sendiri walaupun seringkali mengatakan tidak menginginkan perhatian semacam itu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja yang menjadi problematika perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh teknik self-management terhadap perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui problematika perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Yang kedua untuk memberikan informasi tentang pengaruh teknik self-management terhadap perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengolahan diri terhadap perilaku menyimpang pada remaja. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya pengaruh teknik self-management terhadap perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Selanjutnya ada telaah pustaka. Ada satu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang pengaruh teknik self-management terhadap perilaku remaja. Akan tetapi penulis hanya mengambil beberapa pembahasan. Penulis merasa ada hubungan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada pengertian remaja. Remaja merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Remaja dikenal dengan banyak istilah seperti adolescere yang berasal dari bahasa Latin dengan arti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Adolescere pada saat ini memiliki arti yang luas mencakup kemantapan mental, emosional, sosial, dan fisik. Selanjutnya ada pengertian perilaku menyimpang. Kehidupan dalam bermasyarakat tidaklah selalu mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Hisham, perilaku menyimpang atau dalam kata lain disebut deviant behavior merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya ada pengertian self-management. Ada beberapa definisi dari self-management, di antaranya self-management adalah proses di mana klien mengarahkan sendiri perubahan tingkah lakunya dengan strategi terapeutik atau beberapa kombinasi strategi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan teknik self-management terhadap perilaku menyimpang pada remaja di Desa Bencah. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang kedua ada subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah anak remaja. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah lingkungan masyarakat Desa Bencah, Kecamatan Argegas, Kabupaten Bangka Selatan. Alasan peneliti memilih lingkungan masyarakat ini karena peneliti khawatir terhadap remaja yang belum bisa mengelola diri dari perilaku menyimpang, yang mana dengan cara memasukkan satu metode yang sangat penting yaitu metode self-management.
Yang keempat, ada sumber data penelitian. Data primer, sumber data ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan cara wawancara remaja di lingkungan masyarakat. Data sekunder ini dengan wawancara kepada remaja yang juga termasuk peserta didik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis dan interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam teknik ini, ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab melakukan penyimpangan pada remaja di desa bencah yaitu pergaulan yang bebas dan kurangnya pantauan dari orang tua yang mengakibatkan remaja melakukan hal-hal negatif. Perilaku menyimpang pada remaja dapat diminimalisir dengan cara pendidikan agama sejak dini dan perubahan tingkah laku. Asumsi dasar self-management. Pada dasarnya, self-management merupakan salah satu penerapan teori modifikasi perilaku, gabungan behavioristik, dan kognitif sosial. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan pada beberapa masalah terkait dengan diri sendiri, di mana tingkah laku dapat dirubah berdasarkan kemauan sendiri. Self-management dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar, mengontrol berat badan, mengurangi kebiasaan merokok, kebiasaan belajar yang buruk, kecemasan, dan mengurangi kebiasaan berkata jorok. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.